Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Pada video kali ini, kami mau ngebahas kisah keris bertuah sang komandan Kopassus. Keris ini dipercaya sebagai pelindung sang komandan saat bertempur di medan perang. Komandan Kopassus yang memiliki keris bertuah itu adalah Sarwo Edi Wibowo. Kisah keris bertuah Sarwo Edi Wibowo diceritakan dalam buku biografinya yang berjudul Kebenaran di Atas Jalan Tuhan. Sarwo Edi adalah komandan kelima Kopassus. Sebelum menjadi komandan Kopassus, Sarwo Edi adalah prajurit di divisi Diponegoro. Ia berperang melawan penjajah Belanda dan sekutu. Setiap berperang, Sarwo Edi selalu membawa keris. Cerita tentang keris bertuah ini terjadi saat Sarwo Edi masih berpangkat kapten. Saat itu, Sarwo Edi menjabat Komandan Kompi 2 Batalion 3 Resimen 19 Divisi Diponegoro. Ketika itu pasukan Sarwo Edi mendapat tugas ke Desa Sadeng, Ungaran. Mereka bertugas menggantikan pasukan sebelumnya yang sudah berjaga selama 20 hari. Berangkatlah pasukan menggunakan truk menempuh jarak 16 km. Di tengah jalan, ban truk pecah. Sementara ban serep tidak ada. Alhasil, Sarwo Edi dan pasukannya harus berjalan kaki ke Desa Sadeng. Setiba di luar Desa Sadeng, terdengar bunyi kentongan bersahut-sahutan. Ini membuat Sarwo Edi dan pasukannya heran. Ada apa ini? Bunyi kentongan ramai sekali. Apa ada kejadian penting? Tanya Sarwo Edi ke anak buah. Para prajurit Sarwo Edi juga ternyata kebingungan. Mereka tak tahu maksud bunyi kentongan itu. Setahu mereka, kentongan dibunyikan sebagai tanda bahaya. Mereka pun bersiaga sambil terus masuk ke desa. Sampai di dalam desa, mereka makin heran melihat warga sudah berkumpul. Sebagian warga masih membunyikan kentongan dengan bersemangat. Melihat hal itu, hati Sarwo Edi lega. Nyatanya, kentongan dibunyikan bukan sebagai tanda bahaya. Sarwo Edi lalu mendekati seorang warga desa. "Pak, kenapa orang-orang memukul kentongan?" tanya Sarwo Edi. "Mereka menyambut kedatangan Pak Kapten dan pasukan," jawab warga itu. Sarwo Edi kembali bingung. "Menyambut kami pakai kentongan?" tanyanya. "Kami senang Pak Kapten dan pasukannya datang lagi ke sini," ujar warga. Jawaban itu tidak membuat rasa penasaran Sarwo Edi hilang. Ia masih heran mengapa penduduk desa menyambutnya dengan begitu meriah. Setelah beberapa hari menetap di desa, barulah Sarwo Edi tahu jawabannya. Ternyata penduduk desa memandang Sarwo Edi sebagai anak kiai bertuah. Apalagi mereka melihat Sarwo Edi selalu menyandang sebilah keris. Keris itulah yang membuat penduduk desa merasa aman. Penduduk desa merasa setiap pasukan Sarwo Edi yang menjaga, desanya selalu aman. Pun ketika ada serangan musuh, penduduk desa dalam keadaan selamat. Ini berbeda ketika pasukan lain yang menjaga Desa Sadeng. Saat terjadi serangan musuh, pasti ada penduduk yang tewas. Karena itulah penduduk desa begitu gembira saat tahu Sarwo Edi dan pasukannya yang menjaga desa. Bagi mereka, keamanan itu datang dari keris yang disandang Sarwo Edi. Anggapan penduduk desa ini membuat Sarwo Edi risih. Anak kiai yang dimaksud penduduk desa bukanlah kiai seorang ulama. Bagi orang desa,
istilah kiai adalah orang pintar alias dukun. Padahal ayah Sarwo Edi adalah orang biasa. Anggapan keris itu bertuah juga tidak benar. Sang ayah memberikan keris itu sebelum Sarwo Edi bertempur di Magelang. Pertempuran di Magelang adalah pertempuran pertama Sarwo Edi Wibowo. Semoga dengan perantaraan keris ini Allah akan selalu melindungi. Begitu kata sang ayah ke Sarwo Edi. Sarwo Edi percaya hidup dan mati di tangan Allah. Meski begitu, manusia harus selalu berikhtiar. Karena itu, menyandang keris adalah bagian dari ikhtiar Sarwo Edi. Adanya keris itu membuat Sarwo Edi selalu ingat pesan ayahnya. Ini membuat semangat bertempurnya semakin tinggi. Sarwo Edi juga terinspirasi dari Pangeran Diponegoro. Sarwo Edi senang melihat gambar Pangeran Diponegoro menyelipkan keris di pinggangnya. Menurutnya, Pangeran Diponegoro terlihat gagah dan berwibawa dengan keris yang diselipkan di pinggang. Karena itulah Sarwo Edi mengikuti gaya Pangeran Diponegoro menyandang keris saat bertempur. Ternyata tidak hanya penduduk desa Sadeng yang menganggap keris itu bertuah. Anak buahnya juga punya anggapan serupa. Anak buah Sarwo Edi tidak pernah takut menghadapi pertempuran sehebat apapun. Mereka yakin akan selamat karena adanya keris yang dibawa sang komandan. Keyakinan ini muncul karena mereka berkali-kali selamat dari pertempuran sengit. Sarwo Edi sudah memberi penjelasan ke para prajuritnya mengenai keris yang tidak bertuah. Namun, penjelasan Sarwo Edi dianggap angin lalu saja. Akhirnya, Sarwo Edi pun membiarkan saja anggapan anak buahnya itu. Ia teringat dengan kata-kata sang ayah. Dalam satu kesempatan, sang ayah pernah berkata ke Sarwo Edi, semua yang diucapkan itu akhirnya menjadi doa. Keyakinan penduduk desa dan anak buahnya pada keris bertuah itulah yang menjadi doa bagi keselamatan mereka. Dan doa itu pun dikabulkan Allah. Salah satu kisah kesaktian Sarwo Edi adalah saat pertempuran di Magelang. Saat itu, mortir pasukan Inggris jatuh di dekat Sarwo Edi dan meledak dahsyat. Hebatnya, Sarwo Edi selamat dari ledakan itu. Pasukan terperanjat. Mereka tak percaya melihat sang komandan tegak berdiri dengan gagahnya. Tidak tampak luka sedikit pun di tubuh Sarwo Edi. Hanya pakaiannya saja yang kotor oleh debu menempel. Mustahil. Ledakan itu begitu dahsyatnya. Bagaimana komandan bisa selamat? Ia berada begitu dekat dengan ledakan. Pertanyaan itu terlintas di pikiran pasukannya. Antara bingung dan juga gembira, pasukan menghampiri sang komandan. Mereka mencium tangan Sarwo Edi sambil terseduh. "Komandan selamat?" tanya salah seorang prajurit heran. "Alhamdulillah," jawab Sarwo Edi melempar senyum. "Komandan tidak kena ledakan?" tanya prajurit lain. "Seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja," kata Sarwo Edi. Peristiwa ini membuat takjub pasukan Sarwo Edi Wibowo. Mereka langsung menganggap Sarwo Edi adalah orang sakti. Tidak sangka ya, komandan kita ternyata orang sakti. Dia punya ilmu kebal, celetuk seorang prajurit. "Pantas, dalam pertempuran dia selalu ada di depan. Tidak mempan peluru rupanya," timpal prajurit lain. Sarwo Edi menerangkan bahwa dirinya tidak punya ilmu kebal atau kesaktian. "Saya tidak punya ilmu apa-apa, sama seperti kalian. Saya juga tidak kebal peluru." Ketika ledakan itu terjadi,
saya berada dekat jatuhnya peluru mortir. Kalian tahu, saat meledak, pecahan peluru mortir akan menyebar dengan gerakan melengkung ke atas. Jadi, saya yang berada di dekatnya tidak kena, malah yang berada jauh yang bisa kena, jelas Sarwo Edi. Para prajurit hanya bisa mengangguk mendengar penjelasan sang komandan. Bagi mereka tetap saja Sarwo Edi adalah orang sakti, karena biar bagaimanapun Sarwo Edi bisa selamat dari sebuah ledakan dahsyat. Ya DC Mania, itulah sekilas kisah mengenai keris bertuah Sarwo Edi. Semoga kisah tadi bisa menambah pengetahuan DC Mania semua. Akhirul kata, wassalam.